Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang laporan masa PPN. Sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang pengertian PPN, laporan masa PPN-nya. Sekarang untuk laporan masa PPN-nya saya jelaskan bagaimana teknik pelaporan masa PPN-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Semoga rahmat dan bimbingannya untuk kita semua, amin balamin. Semoga mahasiswa dan mahasiswi diberi kemudahan dalam segala urusannya, amin balamin. Tujuan perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat membuat laporan masa PPN-nya. Nah, nanti kita akan menjelaskan bagaimana tentang pembuatan laporan masa PPN-nya. Nah, pokok bahasan mata kuliah hari ini yaitu tentang laporan masa PPN. Nah, salah satu kelebihan aplikasi online pajak yang disediakan oleh Dirjen Pajak adalah wajib pajak PKP tidak perlu menggunakan aplikasi yang berbeda-beda untuk semua administrasi PPN-nya. Mulai dari invoice-nya, mendapatkan e-fakturnya, menghitung otomatis, dan mendapatkan SPT masa PPN-nya, mendapatkan ID billing, store PPN online, hingga melakukan e-filing PPN dengan mudah dapat dilakukan di aplikasi web. Nah, perlu ketahui bahwa mahasiswa sekarang untuk pelaporan masa PPN-nya sekarang lebih dipermudahkan oleh Dirjen Pajak, yaitu kita menggunakan namanya aplikasi e-faktur 3.0. Di e-faktur 3.0 mahasiswa dan mahasiswi bisa membuat faktur pajak keluaran, masukan, serta laporannya secara online ya, langsung melalui aplikasi e-faktur 3.0, sehingga memudahkan mahasiswa dan mahasiswi dalam melaporan SPT masa PPN-nya, sehingga tidak ada keterlambatan dalam pelaporan atau pembayaran masa pajak PPN-nya. Pada pelaporan pajak untuk kewajiban PPN-nya, setelah Anda membuat e-faktur, maka Anda berkewajiban menyampaikan masa PPN-nya, di mana setiap pengusaha kena pajak atau PKP
perlu untuk mengetahui tata cara pengisian dan pelaporan PPN-nya di dalam SPT masa PPN tersebut. Surat pemberitahuan atau disingkat dengan SPT merupakan surat yang digunakan oleh seorang wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajaknya, yang mana penghitungan dan pembayaran pajaknya tersebut telah dilakukan atas objek pajak yang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, yaitu kaitannya dengan hal tersebut. Kita bisa konsultasi dengan konsultan pajak tempat kita bertempat tinggal, karena sekarang ada konsultan pajak yang sudah berizin resmi oleh Ditjen Pengelolaan Pajak, ya, dari Ditjen Pajak, ya, yang sudah mendapatkan izin resmi dari Ditjen Pajak, maka bisa membuat namanya konsultan pajak. Nah, mahasiswa dan mahasiswi yang bekerja di kantor apabila kesulitan, kita bisa datang aja ke kantor pajak tempat kita terdaftar sebagai PKP, atau kita datang ke konsultan pajak terdekat di tempat daerah kita, ya, untuk membantu kita dalam menyelesaikan administrasi dan pelaporan masa PPN-nya kita apabila kesulitan dalam pelaporan masa PPN-nya kita. Dalam pelaporan SPT masa PPN, formulir SPT harus diisi oleh wajib pajak, yaitu pengusaha kena pajak atau PKP, secara lengkap dengan baik dan benar, di mana kemudian SPT tersebut ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa oleh PKP yang bersangkutan, dan selanjutnya diserahkan kepada kantor pajak pelayanan pajak atau KPP tempat wajib pajak bersangkutan atau dikukuhkan. SPT masa PPN ini merupakan suatu formulir laporan pajak pertambahan nilai yang wajib diisi dan dilaporkan oleh pihak pengusaha kena pajak atau namanya PKP. Fungsi dari SPT masa PPN tidak hanya untuk melaporkan pembayaran pajak atau pelunasan pajak dari wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak, akan tetapi SPT masa PPN juga berfungsi atau ditunjukkan untuk melaporkan harta dan kewajiban pajaknya, serta melaporkan penyetoran pajaknya dari pihak pemotong atau pemungut PPN-nya. Konsultan pajak tempat Anda bertempat tinggal bisa membantu Anda dalam melakukan pelaporan pajak Anda dengan baik dan tepat. Yang perlu diperhatikan mahasiswa dan mahasiswi, apabila Anda kesulitan, bisa datang ke kantor konsultan pajak yang sudah berizin resmi oleh Ditjen Pajak, yang artinya sekarang sudah dimudahkan untuk membantu Anda dalam pelaporan masa pajak PPN-nya. Bahkan mereka memulainya dari penghitungan hingga pelaporan pajaknya. Hal ini tentu lebih memudahkan Anda, khususnya bagi para pengusaha kena pajak, untuk bisa menyelesaikan pelaporan pajaknya secara tepat waktu.
SPT masa PPN bisa disebut pula dengan SPT masa PPN 111 yang terdiri dari form induk yang dimana termasuk ke dalamnya adalah formulir AB, formulir A1, formulir A2, formulir B1, dan formulir B3, dan ada formulir induknya. Nanti kita akan bahas satu-satu formulir B1 apa saja, meliputi apa saja formulir AB, A2, A1, B1, dan B3. Nah, ini adalah tampilannya e-faktur ya. Ini adalah masih tampilan e-faktur yang lama, karena sekarang sudah ada tampilan e-faktur yang baru, yaitu menggunakan e-faktur 3.0. Karena saya tidak punya aplikasi e-faktur 3.0 dan saya bukan sebagai PKP, maka saya menggunakan e-faktur simulasi ya. Tapi cara kerjanya sama dalam laporan masa PPN-nya. Bedanya di sebelahnya sini ada laporan masa PPN-nya yang sudah disediakan oleh e-faktur 3.0. Nah, di sini adalah contoh formulir induk SPT masa PPN formulir 111 bagian induknya. Contohnya di sini dia nihil, artinya dia tidak ada pekerjaan dari bulan tersebut, maka laporan masa PPN-nya nihil. Nah, di sini adalah contoh bukti kalau kita mencetak tanda terima SPT masa PPN e-faktur 3.0 web basis ya. Maka nanti kita bisa melihat bukti penerimaan elektroniknya bisa melalui namanya cetak PDF. Di tampilannya seperti ini ya, mahasiswa dan mahasiswi kalau kita sudah melaporkan masa PPN-nya. Di sini nanti ada namanya, ada NPWP-nya, tahun pajaknya, masa pajaknya, jenis pajak PPN ya, pembetulannya, statusnya nihil karena tadi dia tidak ada pekerjaan. Baik, sekarang kita praktek dalam laporan masa PPN. Nah, di sini adalah tampilan faktur pajak ya, e-faktur secara simulasi. Nah, yang perlu diperhatikan, kita cek dulu faktur pajaknya kita. Di sini faktur pajak pengeluaran kita sudah membuat apa saja. Nah, di sini dalam faktur pajaknya kita di bulan Juli kita sudah membuat ada 3 transaksi, maka nanti di bulan Juli akan terlihat ada 3 transaksi. Nah, bagaimana tampilannya? Kita cukup perbarui aja tampilannya, maka nanti akan keluar. Nah, kita keluarkan dulu. Untuk mahasiswa dan mahasiswi yang perlu diperhatikan, kita cek juga faktur pajak pengeluaran kita. Kita cek di sini di bulan Juli ada transaksi atau tidak. Jika tidak ada transaksi, berarti kita di sini ngasih 0, kosong ya. Nah, selanjutnya kita keluarkan. Selanjutnya kita cek di bagian returnya ada atau tidak, kosong di bagian returnya. Terus di bagian faktur retur masukan ada tanda, ini kosong juga. Nah, dokumen lain-lain itu ada faktur pajak keluaran, retur pajak lain dengan pajak keluaran, pajak masukan,
ada atau dokumen lain, pajak masukan, ada impor faktur pajak, refund ya, impor data ini ya. Nah, kita langsung aja dalam pelaporannya kita pilih namanya SPT ya. Kita lanjut, kita pilih SPT, terus kita pilih namanya posting. Nah, kita pilih dulu di bulan 7, terus kita pilih di bulan 7, terus kita cek di sininya. Kalau sudah ada maka nanti dia titik 3 ya. Saya ulangi lagi karena tadi saya sudah mempraktekkannya, maka ini akan saya hapus dulu aja untuk SPT nya di bulan Juli ini. Nah, kita langsung aja kita ulangi di bulan 7 ya, kita posting, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Data SPT berhasil dibentuk. Saya ulangi lagi, kita pilih masa pajak PPN nya, masa pajak bulan 7, terus kita pilih masa pajaknya bulan 7, tahun pajaknya tahun 2022, kita pilih cek jumlah, baru kita posting. Nah, selanjutnya kita buka namanya SPT. Kita buka SPT nya, pilih perbarui tampilan. Setelah kita pilih perbarui tampilan, nah kita di sini klik pada SPT masa PPN 111 tahun pajak 2022, masa pajak 7. Buka SPT yang dirubah, nanti akan muncul SPT berhasil dibuka. Selanjutnya, setelah kita buka ini, kita buka bagian formulir induknya. Nah, perlu diperhatikan dalam formulir induknya, kita bisa cek di dalamnya. Kalau tidak ada kegiatan maka dia kosong, dan tanggalnya perlu kita perhatikan, kita isi. Contoh, kita isi tanggalnya bulan 7 bulan 2022, terus kita simpan ya. Saya ulangi, tanggalnya diperhatikan, setelah itu pilih simpan. Nah, setelah itu selanjutnya kita buka formulir induknya. Nah, formulir induk lampirannya seperti ini ya. Ada lampiran A2, B1, B2, B3 ya. Ini adalah A2 yang berisi tentang faktur pajak keluarannya. Yang kemarin kita lakukan dalam pembuatan faktur pajak keluaran akan terdata di sini semua. Dan mohon maaf karena ini aplikasinya simulasi dan ini masih PPN nya 10%, maka PPN nya dibayarnya ini adalah 100.000. Tapi untuk peraturan pajak yang baru, laporan masa pajak PPN sekarang adalah 11%. Saya ulangi, untuk laporan masa pajak PPN yang baru adalah 11%. Nah, apabila mahasiswa dan mahasiswi menggunakan aplikasi e-faktur 3.0, maka otomatis nanti pajak PPN nya sudah berubah menjadi 11%. Nah, sekarang kita buka di SPT, kita buat file CSV nya. Karena saya sudah pernah membuat, maka akan saya hapus dulu.
Yang pertama, kita buat file CSV-nya. Ya, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita bisa simpan ke dokumennya kita pilih create new folder ya. Kita buat dengan nama laporan masa PPN. Mana tadi saya simpan di laporan masa PPN. Ini dia. Nah, kita bisa simpan, save. Selanjutnya kita cetak induk dan lampirannya. Kita simpan di dalam laporan masa PPN-nya kita. Terus kita save juga. Selanjutnya kita pilih cetak lampiran A1. Selanjutnya kita pilih laporan masa PPN-nya kita. Terus kita pilih save. Nah, setelah kita membuat tiga-tiganya ini ya, form file CSV-nya, cetak SPT induknya, cetak lampiran A1-nya, kita bisa cek di dalam tadi kita buat. Kita lihat di dokumennya, terus kita pilih laporan masa PPN-nya. Nah, perlu diperhatikan mahasiswa dan mahasiswi, kita tidak diperbolehkan merubah nama ya. Karena kenapa? Di sini ada NPWP kita. Di sini ada NPWP kita dan seri kita, file CSV kita dalam bentuk ini. Kita tidak dibolehkan membuka file CSV-nya ini. Ya, kita langsung saja melaporkan file CSV-nya kita dalam bentuk Excel-nya ini. Nah, jika mahasiswa ingin melihat file induknya, kita bisa lihat file induknya itu seperti apa. Nah, di sini adalah tampilan SPT masa PPN 111 bagian induknya. Tadi kita sudah menyimpan atas nama PT Sinchan ya, dengan NPWP-nya 999.000, masa pajak bulan 7. Nah, karena kita sudah melakukan waktu pajak keluaran kemarin hingga 17 juta, maka nanti akan muncul di sini ya, sebesar 17 juta. Di sini masih tertera 1.700.000. Karena kenapa? Di sini kita masih menggunakan simulasi, masih menggunakan masa PPN yang dipotong PPN-nya masih 10%. Sekarang untuk laporan masa PPN-nya kita dipungut adalah 11% berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang baru. Maka perlu diperhatikan kalau sekarang kita sudah kena PPN-nya adalah 11%. Dan mahasiswa dan mahasiswi perlu diperhatikan juga selalu update dalam aplikasi webnya DJP Online Pajak. Di situ akan tertera pengaturan pajak yang baru, penjelasan tentang pajak, nanti akan tertera semuanya. Ya. Selanjutnya di sini ada tanggalnya. Di sini ada tanda tangan yang tadi kita sudah buat atas nama journeyman-nya, diktornya. Ya. Terus ini yang bagian lampirannya. Di lampirannya seperti ini ya. Maka nanti akan terlihat juga.
Di sini ada ekspor PKP tidak berwujud, ada penyerahan dalam negeri, ada penyerahan dalam negeri, ada rekapitulasi perhitungan, ada penghitungan PM yang dapat dikreditkan. Nah, mahasiswa dan mahasiswi yang perlu diperhatikan, yang untuk dilaporkan masa PPN-nya adalah SCSW-nya ini dan SPT induknya. Itu yang dilaporkan dalam laporan masa PPN-nya kita. Jadi hanya dua saja, file ini dan file induknya saja. Untuk lampiran perlu kita laporkan dapat. Nah, untuk lampiran kita tidak diwajibkan untuk melaporkan. Ya, saya ulangi lagi. Untuk lampiran kita tidak diwajibkan untuk melaporkan. Jadi yang dilaporkan hanya file CSV dan file induknya. Nah, kita bisa melaporkannya langsung melalui e-faktur yang baru, e-faktur 3.0. Nah, untuk lampirannya tampilan seperti apa kita bisa lihat. Nah, di dalam lampiran PPN terdapat daftar formulir 111A1 yang terdiri daftar ekspor PKP berwujud, PKP tidak berwujud, atau dana JKP. Nah, di bagian formulir 111A2 ada daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak, yaitu formulir 111A2. Selanjutnya, formulir B1 terdapat daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan, ya, atas impor PKP dan pemanfaatan PKP tidak berwujud. Kalau formulir B2 berisi tentang daftar pajak masukan yang dapat diperoleh PKP atau JKP dalam negeri. Untuk tampilan B3, daftar masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapatkan fasilitas, itu adalah formulir 111B3. Baik, tadi sudah kita bahas tampilan masa PPN. Yang pertama dari formulir 11A1, formulir 11A2, formulir 11B1, formulir 11B3, dan B3. Ini adalah salah satu lampiran masa PPN-nya. Baik, demikian dalam mata kuliah saya hari ini. Apabila mahasiswa dan mahasiswi yang perlu ditanyakan, nanti bisa tanya jawab dengan saya, baik di chat grup maupun pribadi. Silahkan nanti bisa tanya dengan saya, face to face dengan saya, dan dengan saya tentang laporan masa PPN, ya, dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Semoga rahmat dan bimbingannya kita Gusti Allah wa ta'ala untuk kita semua. Amin ba'alamin. Selamat istirahat mahasiswa dan mahasiswi. Saya akhiri untuk kuliah saya hari ini dalam kuliah akuntansi perpajakan dalam bidang mata kuliah lapor masa PPN-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.